Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Makasih bagi yang sudah tepat waktu. Kami dari tim panitia sangat senang dan sangat berterima kasih atas tepat waktunya. Sekali lagi saya ingatkan para peserta untuk menaati tata tertib yang berlaku dan berperilaku kondusif selama acara berlangsung. Jika saudara sekalian mempunyai pertanyaan mengenai materi atau PPT yang nanti akan disampaikan, mohon untuk tidak bertanya sekarang, karena sesi tanya jawab ada di sesi 2 dan 3. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan chat panitia, saya, Nabila, atau Dea. Mari kita buka sesi pemaparan materi pada hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi akan saya serahkan pada moderator pertama yaitu Nabila. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bila Tiara yang akan bertugas sebagai moderator pertama pada hari ini. Dan rekan saya yaitu Dea Fitrianing 2. Di sini saya akan membimbing jalannya presentasi materi hari ini. Adapun kelompok yang berpartisipasi hari ini adalah kelompok Lamarck, kelompok teori Weismann, dan kelompok teori Darwin. Untuk presentasi materi pertama, dipersilakan untuk kelompok teori Lamarck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natalia. Selanjutnya rekan saya ada Indira dan Firman. Kami perwakilan dari kelompok Lamarck yang akan mempresentasikan teori evolusi menurut Jean-Baptiste Lamarck. Berikut merupakan nama anggota kelompok kami. Pendahuluan. Teori evolusi Lamarck. Pada abad ke-18, seorang ahli biologis Jean-Baptiste Lamarck, kelahiran 1744 yang wafat pada 1829, yang juga merupakan seorang pendahulu Charles Darwin di bidang evolusi, mengusulkan suatu mekanisme bagaimana kehidupan berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan terjadi pada spesies sebagai akibat reaksi mereka terhadap lingkungan atau adaptasi. Anggota tubuh yang terlatih akan menguat, sementara yang tidak terpakai akan melemah dan tereduksi. Hal adaptasi ini lalu diwariskan secara turun-temurun kepada anaknya. Next. Teori Lamarck mencakup 4 proposisi utama. Yang pertama, ubah melalui penggunaan dan tidak digunakan, atau use dan disuse. Organ yang sering digunakan oleh organisme berkembang dan karakteristik yang digunakan jarang hilang pada generasi berikutnya. Misalnya, seekor jerapah meregangkan lehernya untuk memakan daun. Cairan saraf akan mengalir di lehernya dan ia membesar. Organ-organ yang telah dihentikan penggunaannya oleh organisme akan menyusut seiring waktu. Yang kedua, organisme didorong ke kompleksitas yang lebih besar. Ketika organisme beradaptasi dengan lingkungannya, mereka menjadi semakin kompleks dari bentuk yang lebih sederhana. Lamarck percaya pada generasi kehidupan yang spontan. Yang ketiga, ada pewarisan karakter yang diperoleh. Seorang individu memperoleh karakteristik tertentu selama hidupnya. Karakter ini juga diwarisi oleh keturunannya. Dia menjelaskan ini dengan contoh seseorang pandai besi. Seorang pandai besi memiliki lengan yang kuat karena sifat pekerjaannya. Dia mengusulkan bahwa setiap anak yang dikandung pandai besi akan mewarisi perkembangan otot yang kuat. Yang keempat, pengaruh lingkungan dan kebutuhan baru. Lingkungan mempengaruhi semua organisme, sedikit berubah lingkungan membawa perubahan pada organisme. Ini menunjukkan kebutuhan baru yang ada gilirannya menghasilkan struktur baru dan mengubah kebiasaan organisme. Terus ada contoh, ini yang pertama itu ada evolusi jerapah. Nenek moyang jerapah tampak seperti kuda dengan leher dan lengan
depan yang kecil. Mereka tinggal di daerah yang tidak memiliki vegetasi permukaan. Oleh karena itu, mereka harus meregangkan leher dan kaki depan untuk memakan daun dari tumbuhan tinggi. Akibat bagian-bagian ini menjadi memanjang. Sifat ini diturunkan dari generasi ke generasi. Di contoh yang selanjutnya ada burung air dengan jari kaki berselaput. Burung air seperti bebek diyakini telah berevolusi dari hewan darat. Next. Yang ada juga kepunahan anggota badan pada ular. Ular tersebut diyakini telah berevolusi dari nenek moyang mirip kadal yang memiliki 2 pasang anggota tubuh. Terus juga ada burung yang tidak bisa terbang. Diyakini bahwa nenek moyang burung seperti burung unta mampu terbang. Karena beberapa perubahan lingkungan, mereka memiliki banyak makanan dan terlindungi dengan baik. Mereka berhenti menggunakan sayapnya dan akibatnya sayap itu menjadi sisa. Juga ada penghuni gua. Nenek moyang hewan yang hidup di gua dipercayai memiliki penglihatan yang kuat. Karena hidup dalam kondisi gelap yang terus-menerus, mereka kehilangan kekuatan atau kemampuan untuk melihat. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang teori Lamarckisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi kelompok Lamarck, apa ada tambahan? Atau teori-teori yang mau diomongin atau yang lainnya? Kurang lebihnya sudah. Oke, terima kasih. Nabila? Terima kasih bagi kelompok teori Lamarck atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk presentasi materi kedua dipersilakan untuk kelompok. Bagi kelompok siapa, Nabila? Bisa diulangi? Untuk kelompok teori Untuk teori Weismann. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan membahas teori evolusi yang dikemukakan oleh Weismann. Berikut nama kelompok kami. Ya. Di sini saya Gina Fauzia beserta Ade Rahma dan Aldi Ranta selaku juru bicara yang akan memaparkan materi ini. Friedrich Leopold August Weismann adalah seorang ahli biologi evolusi berkebangsaan Jerman. Ernest Mayr menempatkannya sebagai ahli teori evolusi terpenting kedua abad ke-9 setelah Charles Darwin. Weismann menjadi direktur Zoological Institute dan profesor pertama zoologi di Universitas Freiburg. Weismann lahir sebagai seorang putra dari guru SMA, lulusan bahasa kuno dan teologi, dan istrinya Alice, putri dari Dewan Kabupaten dan Wali Kota dari Stade pada 17 Januari 1834. Ia memiliki pendidikan bourgeois abad ke-19 yang khas, menerima pelajaran musik dari usia 4 tahun dan mendapatkan pelajaran melukis dari Jacob Becker di Frankfurter Stadelsinstitut dari usia 14. Guru pianonya adalah kolektor setia kupu-kupu dan memperkenalkannya kepada pengumpulan imago dan ulat. Sebuah yayasan dari warisan Ibu Weismann memungkinkan dia untuk mengambil studi Göttingen setelah lulus tahun 1856. Ia menulis disertasinya pada sintesis asam hipurat dalam tubuh manusia. Nah, teori Weismann August Weismann merupakan ilmuwan yang memiliki hipotesis bahwa evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor genetik. Menurut Weismann, perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Next.
Percobaan August Weismann. Untuk membuktikan hipotesisnya, August Weismann dengan percobaannya yaitu dengan memotong ekor tikus jantan dan betina dewasa, kemudian kedua tikus tersebut dikawinkan dan ternyata keturunannya adalah anak tikus yang melahirkan ekor yang utuh. Berdasarkan percobaan sederhana tersebut menunjukkan bahwa tikus yang ekornya dipotong di laboratorium tidak mewariskan pengalaman tanpa ekornya itu kepada keturunannya. Kesimpulan percobaan Weismann. Jadi apa yang dilakukan Weismann? Mengambil kesimpulan bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh disebabkan karena pengaruh lingkungan hanya terjadi terhadap fisik atau fisiologi yang menyangkut seleksi alam terhadap faktor genetika. Individu yang memiliki variasi genetik yang sesuai dengan lingkungannya lah yang akan lestari dan memiliki variasi berikutnya. Masalah bagaimana pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Dengan kata lain, evolusi adalah teori ini disebut sebagai Sawar-Weismann. Gagasan mengenai Sawar-Weismann ini berperan penting dalam sintesis evolusi modern. Menurut Weismann, proses mutasi acak yang terjadi pada gamet merupakan satu-satunya sumber perubahan pada makhluk hidup yang diseleksi oleh seleksi alam. Dengan kata lain, mutasi hanya terjadi pada fisik atau fisiologi. Mutasi tidak merubah susunan gennya, atau mutasi merubah susunan gennya namun tidak diturunkan ke keturunannya. Selanjutnya adalah contoh teori evolusi Weismann. Sifat leher panjang atau pendek pada jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk sifat leher panjang bersifat dominan. Jerapah yang berleher pendek adalah turunan yang bersifat homozigot resesif. Sedangkan jerapah yang berleher pendek tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, maka akan punah. Berarti yang tersingkir adalah sifat-sifat resesif. Karena jerapah yang berleher pendek adalah homozigot resesif dan selalu tersingkir atau punah. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Terima kasih bagi kelompok teori Weismann atas materinya. Selanjutnya untuk presentasi materi ketiga dipersilakan untuk kelompok teori Darwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nugreda dari kelompok C. Di sini saya selaku juru bicara dan juga teman saya Muhammad Christopherian dan Muhammad Fethi Ahdan. Di sini kami akan memaparkan teori mengenai Charles Darwin. Siapa itu Charles Darwin? Charles Robert Darwin adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris, paling dikenal untuk kontribusinya kepada teori evolusi. Dia mengemukakan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang bersama dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam publikasi bersama dengan Alfred Russel Wallace, dia memperkenalkan teori ilmiah yang menyatakan pola percabangan evolusi dihasilkan dari sebuah proses yang dia sebut seleksi alam, di mana perjuangan untuk eksistensi memiliki efek yang sama dengan seleksi buatan yang terlibat dalam seleksi buatan. Pada tahun 1859, Charles Darwin mencetuskan teori evolusinya yang sangat terkenal hingga sekarang, sehingga ia dijuluki sebagai Bapak Evolusi. Teori evolusi Darwin tertuang pada bukunya yang berjudul
on the origin of species by means of natural selection atau the preservation of effort resides in the struggle for life. Awal mula teori Charles Darwin. Pada umur 22 tahun, Charles Darwin mengikuti pelayaran keliling dunia dengan kapal HMS Beagle. Pelayaran ini bertujuan untuk memetakan pesisir Amerika Selatan dan kepulauan Pasifik yang belum diketahui. Dalam pelayaran ini, Darwin mempelajari berbagai hewan, tumbuhan, dan bentuk geologi daerah yang disinggahinya. Setelah berlayar selama 3 tahun, Darwin dan HMS Beagle tiba di Kepulauan Galapagos, sebelah barat Ekuador, Amerika Selatan. Kepulauan Galapagos merupakan kepulauan vulkanik terdiri atas beberapa pulau dengan kondisi lingkungan yang berbeda, serta memiliki spesies hewan yang tidak ditemukan di belahan bumi lain, walaupun memiliki kesamaan ciri dengan spesies hewan di daratan Amerika Selatan. Darwin menduga spesies di Kepulauan Galapagos berasal dari Amerika Selatan dan mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Charles Darwin menemukan 14 jenis spesies burung finch yang berbeda, namun memiliki banyak kemiripan dengan burung finch di Amerika Selatan. Darwin mengamati perbedaan dari finch terletak pada paruhnya. Keanekaragaman bentuk paruh tersebut diduga karena perbedaan makanan. Nah, di sini ada gambarnya perbedaan paruh antara burung yang 1, 2, 3, dan 4. Darwin menyimpulkan ke-14 burung finch berasal dari satu nenek moyang burung finch di Amerika Selatan yang menyebar ke Kepulauan Galapagos dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada. Selain burung finch, Darwin juga kura dan kadal yang hanya ada di Kepulauan Galapagos. Setelah 5 tahun berlayar, Darwin kembali ke Inggris dan menyusun catatan pengamatan serta mencari penjelasan mengenai keanekaragaman organisme dan penyebarannya. Lalu pada tahun 1859, Charles Darwin mencetuskan teori evolusinya yang tertuang pada bukunya yang berjudul On the Origins of Species by Means of Natural Selection. Buku tersebut berisi pendapat Darwin mengenai evolusi. Berikut pendapat Darwin. 1. Spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup zaman dahulu. 2. Evolusi terjadi karena adanya mekanisme seleksi alam. 3. Seleksi alam berupa pertarungan dalam kehidupan. Yang kuat akan terus hidup. 4. Setiap populasi berkecenderungan untuk tumbuh banyak karena proses bereproduksi. 5. Untuk berkembang biak, diperlukan adanya makanan dan ruang yang cukup. Dan yang terakhir, bertambahnya suatu populasi tidak berjalan terus-menerus. Next. Bukti teori evolusi Darwin. 1. Homologi bentuk fosil. Homologi menunjukkan bahwa beberapa spesies memiliki suatu kesamaan yang didapat dari leluhur yang sama. Sebagai contoh homologi yaitu kesamaan struktur antara lengan manusia, tungkai harimau, sirip paus, dan sayap burung yang dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Untuk bukti yang kedua, yaitu homologi, geografi. Bukan biografi, tapi geografi. Homologi geografi. Teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin dapat dibuktikan dari fosil-fosil yang telah ditemukan yang menunjukkan asal-usul suatu organisme. Berdasarkan bukti geografi ini, dapat diprediksi di mana fosil dari kelompok organisme yang berbeda dapat ditemukan. Sebagai contoh adalah kuda, di mana spesies kuda lebih banyak ditemukan di wilayah Amerika Utara. Karena pada saat itu wilayah Amerika Utara dan Amerika Selatan tidak terhubung, sehingga
kuda tidak dapat berpindah di antara kedua lokasi tersebut. Dengan demikian, para peneliti dapat menyimpulkan bahwa fosil kuda tertua berasal dari wilayah Amerika Utara. Next. Berikut adalah gambar tentang gambaran benua pada zaman Laurasia dan Gondwana. Terlihat jelas bahwa Amerika Utara dan Amerika Selatan tidak terhubung sehingga kuda tidak dapat berpindah ke tempat lain. Dia hanya akan berada di satu tempat, yaitu Amerika Utara. Next. Ya, selanjutnya evolusi dan asal-usul ikan paus. Pada edisi pertama On the Origin of Species pada tahun 1859, Charles Darwin berspekulasi tentang bagaimana seleksi alam dapat menyebabkan mamalia darat berubah menjadi ikan paus. Kisah asal-usul paus adalah salah satu kisah evolusi yang paling menarik dan salah satu contoh terbaik para ilmuwan mendapati seleksi alam. Lanjut. Nah, itu tadi ada gambarnya. Nenek moyang paus Rhodocetus, Basilosaurus, Dorudon, dan akhirnya paus bungkuk modern. Sebentar. Tadi sinyal Ferdi itu tadi nggak kedengeran. Bisa diulangin lagi, Ferdi? Tolong ya. Oh, oke. Dari awal. Yang tadi bagian ini aja nih, yang ada gambarnya. Yang contoh-contoh dinosaurusnya itu. Nah, ya di situ. Oke. Nenek moyang paus modern yang terakhir adalah Sinonyx. Itu kiri atas yang tadi. Binatang mirip hena. Lebih dari 60 juta tahun, beberapa bentuk peralihan berevolusi dari atas ke bawah, yaitu ada Indohius, Ambulocetus, Rhodocetus, Basilosaurus, Dorudon, dan akhirnya paus bungkuk modern. Meskipun para ilmuwan dapat memprediksi seperti apa paus purba, mereka tidak memiliki bukti fosil untuk mendukung klaim mereka. Kreasionis menganggap ketidakhadiran ini sebagai bukti bahwa evolusi tidak terjadi. Mereka mengolok-olok gagasan bahwa mungkin ada paus yang seperti bisa berjalan. Tapi sejak awal 1990-an, itulah yang ilmuwan temukan. Bagian penting dari bukti datang pada 1994. Ketika ahli paleontologi menemukan sisa-sisa fosil Ambulocetus natans, seekor binatang. Halo? Ya, lanjutkan. Ya, seekor binatang yang namanya secara harfiah berarti paus yang berjalan berenang. Tungkai depannya memiliki jari dan kuku kecil, namun kaki belakangnya sangat besar mengingat ukurannya. Itu jelas disesuaikan untuk dapat berenang, tapi juga bisa bergerak dengan kaku di darat, sama seperti anjing laut. Lanjut. Saat berenang, makhluk purba itu bergerak seperti berang-berang, mendorong kembali dengan kaki belakangnya, dan menggulung tulang belakang dan ekornya. Lalu paus modern mendorong diri mereka melalui air dengan ketukan yang kuat dari kepakan ekor horizontal mereka. Namun, Ambulocetus masih memiliki ekor, seperti cambuk, dan harus menggunakan kakinya untuk memberikan sebagian besar kekuatan pendorong yang dibutuhkan untuk bergerak melalui air.
lanjut. Sekian penjelasan dari saya. Makasih. Terima kasih bagi kelompok teori Darwin atas pemaparan materinya. Terima kasih kepada kelompok teori Lamarck, kelompok teori Weismann, dan juga kelompok teori Darwin. Selanjutnya, untuk penutupan acara dan evaluasi, saya kembalikan kepada host kita, Shitka Shivina. Tes, kedengeran suara saya? Kedengaran, Shitka? Kedengeran. Ya udah, terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir berpartisipasi dalam sesi debat kali ini. Terima kasih untuk kondusivitasnya, terima kasih untuk datang tepat waktu, dan terima kasih telah menaati tata tertib. Special thanks to kepada para jubir yang sudah dengan sangat baik menyampaikan materinya. Sekarang bagian evaluasi ya. Karena ini bagian evaluasi pemaparan debat. Dalam pemaparan debat harus di-highlight sudut pandang, menekankan bukti-bukti kenapa teori yang kalian bawa itu benar. Kenapa cuma teori yang kalian bawa itu benar? Kalian harus tekankan hal itu. Kenapa teori yang kalian bawa itu benar dan teori yang lain salah? Kalian harus memaparkan bukti-bukti teori yang lain salah. Itu sih. Terus juga titik kuat dari teori yang kalian bawa. Misalnya intinya aja. Harusnya juga ada kesimpulan dan juga berbagai sudut pandang. Misalnya teori Weismann contohnya melihat dari sudut pandang genetika, teori Darwin dari sudut pandang biologi, dan lain sebagainya. Udah sih itu aja evaluasinya. Ya udah. Terima kasih. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya dari panitia. Kita tutup aja acara ini hari ini. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.